bukan satu kali ya, aku kasih satu catatan peringatan buat Mas Asik, buat hati-hati jangan pernah nyenggol Shiba Inu atau Shiba Army. Karena Mas Asik harus ingat, Mas Asik nggak tahu sejarah kejadian di Kraken, kejadian di CNBC, kejadian di market yang mana yang itu udah pernah trauma gara-gara pernah nyenggol Shiba. Dan itu jangan sampai gara-gara Mas Asik nyenggol kita, nanti kalau seluruh anak-anak Shiba Army udah bergabung nggak terima dengan masalah ini, wah bahaya mas, bahaya mas, pasti kena report itu token. Karena anak-anak Shiba Army ini sensitif loh ya. Asik, dan aku langsung panggil aja kayaknya buat Mas Asik ya, biar jadi dibikin tambah asik aja ya kan. Gini nih mas, aku mau kasih sesuatu buat teman-teman biar nggak salah paham ini ya. Aku bakal liatin satu video yang Mas Anang lagi wawancara bareng TV One. Aku liatin. Oke, aku liatin ya guys, pokoknya nanti aku liatin. Nah, kalian simak, kalian denger ucapan kalimat terakhirnya ya kan guys. Project kita jelas, investasi teman-teman kepada kita memang kita jalankan semua yang kita sampaikan ke publik. Nah, investasi ini seperti saham. Pada saat ini nanti investasi semua project berjalan dengan baik, ya mesti nilai tokennya kan tinggi. Teman-teman dapat untung dari situ, value-nya kan ada di situ. Nah, ini kan yang terjadi di seluruh dunia, malahan kayak di luar negeri malah ada beberapa token yang meledak sekali sampai hari ini kayak Doge ataupun apa ya, Shiba itu kalau nggak salah, itu dasarnya malah nggak jelas lagi tuh apa proyeknya gitu. Kalian denger nggak? Dia bilang kayak Shiba Inu tokennya nggak jelas. Bisa dijelasin nggak nih Mas Asik? Mas Asik bilang kalau Shiba itu token nggak jelas. Bisa dijelasin nggak buat investor Shiba Inu, bisa dikasih paham nggak? Gini ya Mas, Shiba Inu itu peringkat 14 sekarang, di posisi sekarang, dan di tahun 2021 di bulan 10 itu Shiba sempat menyentuh di peringkat 9 sampai 10, 11. Ya. Dimana dibilang Mas Anang bilang kalau bukan Mas Anang ya, maaf ya, aku panggilnya Mas Asik aja. Mas Asik bilang kalau Shiba itu tokennya nggak jelas. Shiba Inu itu udah jelas loh Mas, udah jelas, itu sudah terdaftar di 150 e-charge loh, sudah terdaftar di 150 pasar market besar, dan udah masuk di Binance. Dan token Asik yang masih jadi pertanyaan aku itu udah listing di mana loh, di mana? Baru di Pancake, Trust Wallet, di mana dibilang dari peringkat rank aja di Coin Market Cap, CoinGecko itu masih jauh loh. Dimana bisa bilang koin Shiba proyeknya nggak jelas. Sudah jelas-jelas bahwa Shiba itu menerima pembayaran hotel, tiket pesawat, dan di Amerika itu showroom Lambo, pembayaran segala macem, bayar apartemen, semuanya udah bisa pakai Shiba. Terus dimana yang bikin kita tuh rasa kayak nggak terima, Mas Asik bilang kalau token Shiba itu nggak jelas. Sedangkan di sini aku lihat dari si token Asik ini, proyeknya itu kayak congklak, main layangan, game kayak gitu. Ini bisa dibilang kayak metaverse gimana, dibilang NFT juga gimana, dibilang game juga kayak gimana. Gimana sih karya-karya game anak bangsa yang secepat itu, apalagi sampai menyentuh ke dunia kripto loh. Game sejauh ini kayak Free Fire, PUBG, and yang lain itu udah banyak banget. Dan kayak game congklak mungkin yang gue gunain kayak
Berarti target pasarnya itu buat difungsionalkan buat anak-anak SD sama SMP mungkin ya, kayak main layangan, congklak, terus apalagi tuh banyak banget. Kalian bisa cek baca sendiri di Coin Market, di CMC. Terus target pasarnya itu berharap anak-anak mainin game layangan kayak gitu, mainin congklak, mainin layangan putus, mainin gaple segala macem. Ini udah jauh banget mas dari Siba. Siba itu udah proyeknya tuh kayak ya itu tadi, hotel segala macam, udah pembayaran semuanya udah bisa pakai Siba. Dan Siba, mohon maaf nih, pepatah yang pernah aku ingat, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain mas. Nah kami dari sebagai selaku investor Siba merasa keberatan nih, rasa kayak gimana ya, kalian udah nyenggol-nyenggol Doge, kalian udah nyenggol-nyenggol Siba. Ini bukan kayak, bukan baper atau bukan caper, bukan mau nyari kontroversi atau nyari sensasi atau pansos, bukan. Ini mohon maaf, gue jujur, Siba itu udah nolong banget di posisi waktu posisi Covid dan di posisi tahun kemarin. Itu udah nolong banget, ngebantu perubahan. Itu aku holder Siba udah dari bulan 2 2021. Itu Siba longsor aku serok, Siba longsor aku serok, karena kita yakin sama debtnya. Dan kita nggak pernah ngusik koin lain, kita nggak pernah ngusik token lain. Dan banyak yang nyerang kita kayak Siba token gak jelas segala macem, tapi kita masih komitmen buat beli dan berinvestasi di Siba kayak gitu, karena kami yakin debtnya itu sangat-sangat bekerja dan nggak pernah mengusik token-token lain. Dan di sini Mas Asik kayak berasa ini Dior nggak sih, kok berani-berani nyenggol kami. Kami Siba ini orangnya nggak pernah disenggol loh. Bukan satu kali ya, aku kasih catatan peringatan buat Mas Asik, buat hati-hati, jangan pernah nyenggol Shiba Inu atau Shiba Army. Karena Mas Asik harus ingat, Mas Asik nggak tahu sejarah. Kejadian di Kraken, kejadian di CNBC, kejadian di market yang mana yang itu udah pernah trauma gara-gara pernah nyenggol Shiba. Dan itu jangan sampai gara-gara Mas Asik nyenggol kita, nanti kalau seluruh anak-anak Shiba Army udah bergabung nggak terima dengan masalah ini, wah bahaya mas, bahaya mas, pasti kena report itu token. Karena anak-anak Shiba Army ini sensitif loh, kita nggak pernah disenggol orang, kita nggak pernah ngusik, apalagi kayak token Mas Anang yang kayak token so asik atau memang tokennya asik sih gokil ya menurut aku ya. Ini nggak riset sama sekali loh, kayak bilang token gak jelas tuh bukan soal itu loh. Aku cuma nyampain bahwa hati-hati loh. Cukup dari kejadian Kraken, dari sejarah Kraken dan sejarah CNBC aja udah jadi pengalaman bener-bener yang dimana waktu itu gara-gara Kraken PHP-in anak-anak Shiba, katanya Shiba bakal listing di Kraken dan ternyata enggak, kita dibohongin. Dan apa yang terjadi? Aplikasi Kraken di report sampai ratingnya turun jadi rintang 1, jadi bintang 1. Dan di CNBC gara-gara sering nyebar berita yang sensitif tentang Shiba, akhirnya aplikasi CNBC kena serang, CNN kena serang, sampai ratingnya turun. Dan ini jangan sampai terjadi kepada token Mas Anang yang ada di CMC dan CoinGecko. Aku rasa nanti bakal ada sebabnya sih gara-gara kalian nyenggol kita. Salam cuan. Balik lagi ke Mas Asik ya. Nggak seasik tokennya asik sih, tapi ternyata lebih asik orangnya daripada asik tokennya guys. maaf nih, aku bukan ahli dan aku bukan berpengalaman, dan pada dasarnya aku orang susah. Kalau bisa ngefomoin masyarakat, ngefomoin ibu-ibu, ngefomoin milenial, ngefomoin bapak-bapak, itu perlu diedukasi.
kenapa yang sekarang masih menjadi permasalahan tentang regulasi dan gimana cara menjaganya yang dihindarkan pada saat ini nih Mas Asik. Aku bukan ahli strategi dan aku bukan ahli segalanya, ini menurut pengamatan kacamata saya aja ya. Ya sama-sama kita bikin asik lah. Mas Asik, ini aku udah cek, aku udah baca instastorynya Bu Asik dan Mas Asik, ya kan? Waktu sekali baru satu kali kena serang, si Asik token baru sekali kena serang, bukan diserang sih sebenarnya, tanda seperti kayak tanda warning ya dari Bapeti, itu langsung kacaunya luar biasa, nggak sekuat holder kita loh, Shiba Army loh. Dan yang kedua, strategi, aku udah pernah baca bahwa memang cita-cita Mas Asik ini pengen melahirkan, pengen menciptakan orang-orang dengan orang kaya baru, orang yang sukses baru, dengan pembisnis baru, dengan keberhasilan dari satu sebuah token. Mereka akhirnya memiliki cuan dan bisa mendirikan usaha dan membuat pertumbuhan UMKM itu yang sangat luar biasa. Itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget, cita-citanya itu udah bagus banget, udah mulia banget untuk membantu ekonomi. Cuman yang jadi problemnya sekarang, karena target marketnya itu masih bermain di lokal, jadi pemainnya itu di dalam masih ya sesama kita di Indonesia ya, beda kayak token-token luar yang dimana ibaratnya kalau di suatu negara yang nyerang, satu negara yang bikin jatuh, tapi negara lain ada yang nge-backup buat masuk, buat ngejaga stabil pasar. Tapi kalau ini pasarnya itu cuma di Indonesia, ketika diserang sekali oleh Indonesia ya udah anjlok. Siapa yang backup? Singapura nggak bisa, orang Singapura nggak tahu loh token Asik, orang luar juga belum ada yang tahu token Asik itu apa, kayak gimana proyeknya apa, belum dikenal sampai ke luar. Dan siapa yang bisa nge-backup itu? Kalau token luar itu ketika dia diserang oleh negara lain, karena dia ke seluruh dunia, itu negara lain udah berbondong-bondong udah pada masuk ketika pasar lagi jatuh ataupun lagi bener-bener dalam banget nyungsepnya ya kan. Seperti itu token Asik. Bu Asik, Mas Asik itu udah ngefomoin, udah bagus banget, kayak ngajakin Mas Judika dan Ariel Noah dan siapa dan sebagainya, itu udah bagus banget strateginya. Cuman waktu aku cek di BSC scan itu ngeri, terlalu banyak pausnya. Jadi kita ikan teri ini ngeri Mas buat masuk. Kita aja yang udah bermain berapa lama di kripto ini aja masih ngeri buat masuk. Ngerinya dalam artian kayak gini loh, kita yang memiliki modal standar itu aja udah ngeri buat masuk, karena itu udah banyak paus yang udah nunggu. Dan taulah kejamnya paus gimana ya, kalau ngegunting itu kayak bener-bener dalam banget kalau mereka ngegunting. Dan itu kasihan buat orang-orang yang ibu-ibu, bapak-bapak, dan orang yang ibaratnya yang bener butah banget kripto dan butah banget teknologi dan butah banget soal ngeceknya di mana dan pembagian di BSC scan itu seperti apa, di dompet matinya itu seperti apa, dead wallet dan burningnya itu kayak gimana. Ketika kalian itu udah pemasarannya itu udah ngajakin paus, itu kasihan buat orang yang baru masuk. Yang didongkrak siapa? Token paus yang udah nunggu tadi udah kedongkrak oleh orang-orang yang kalian ajakin, yang pomoin kayak ibu-ibu, bapak-bapak ya, anak-anak kayak kalian ajakin semua. Itu mereka masuk ngedongkrak harga si paus. Ya paus otomatis yang udah nunggu lama tadi ngegunting dong. Itu dalam banget pas diguntinginnya. Ini sebenarnya buat ke depan ya, kita sama-sama referensi, kita berbagi. Kayaknya kalau mau bikin suatu token itu promosinya itu kayak edukasi dulu lah masyarakat, dijelasin, diajak. Masyarakat udah banyak masuk, baru kalian ngajak paus. Freesal private, kemarin Freesal private kan,
baru ngajakin paus yang masuk. Jadi ketika UMKM yang modalnya 1 juta, modalnya 500, modalnya 5 juta, 10 juta, kan udah tahu kan mau paus kalau masuk sampai ratusan juta kan, 100, 200 juta, 300 juta. Itu ngebantu buat si emak-emak tadi tuh, karena dapat dongkrakan sama paus nih. Paus masuk nih. Tapi kalau paus udah nunggu, ini ikan teri kita udah mau masuk, kena kipas sama ekor paus aja udah mental semua nih. Makanya ketika paus ngegunting itu dalam banget coy, kasihan. Aku udah baca banyak banget mak-mak yang udah beli 20 juta, 30 juta, uangnya sisa tinggal 3 juta, 6 juta. Banyak yang kemarin nge-tweet, yang komen di IG segala macam minta balikin uangnya. Karena ini mereka buta loh, nggak ngerti sama sekali loh. Mereka mau sifatnya holder atau scalper, atau mau gimana ya, buat mencari dana harian atau kayak gimana. Tapi karena kejamnya paus tadi ini, kalau ngegunting bahaya coy. Kasihan sama orang yang baru masuk yang nggak ngerti apa-apa. Itu ngeliat candlenya aja itu udah bingung. Karena ibaratnya dari candle itu ada yang beberapa persen masuk dengan menggunakan analisa, ada yang beberapa persen masuk yang tanpa analisa. Jadi posisi candle tuh bingung kita mau ngeliatnya kayak gimana. Dan ya itu aja sih sebenarnya penyampaian menurut pengetahuan dan yang aku kumpulin informasi. Dan kalau bisa mau pemasaran itu ajakinlah dulu masyarakat, kenalkan dulu. Ketika mereka udah beli, suruh tahan dulu dalam beberapa bulan ke depan. Tinggal plan selanjutnya ngajakin para paus-paus yang main besar. Barulah itu bisa ngedongkrak harga para masyarakat rendah tadi kalau paus masuk. Karena mereka udah bisa TP, tinggal pausnya itu yang nunggu. Jangan pausnya udah standby, kita yang kecil masuk yang modal 3 juta, 5 juta, 10 juta, sampai berapa juta. Paus tadi udah kedongkrak, mereka TP itu nggak nanggung-nanggung loh, sampai berapa persen loh. Dalam banget. Cuman sampai ya itulah, menurut saya sih cuman kayak itulah. Jangan sampai senggol-senggol Shiba Army ya. Karena jangan sampai seperti kejadian kayak Kraken dan CNBC. Dua itu aja aku udah kasih paham. Bisa kalian cek sendiri sejarahnya gimana, sejarah Kraken gara-gara nyenggol Shiba Army. Salam cuan to the moon.